Oke, eee, apa kabar Bu Rohdiana? Alhamdulillah sehat ini Bu, walaupun cuaca lagi panas cetar mbak. Iya, sehat-sehat ya, alhamdulillah Iya. ya. Eee, kita dipertemukan lagi nih di sesi ya ngobrol-ngobrol lah ya, di walaupun secara virtual ya, alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat ya, untuk, membahas bersama ini terkait, tujuan Ibu nih, kita ketemu secara virtual ini. Iya, sebelumnya kira-kira, bisa disampaikan Ibu, eee, untuk, arah pembicaraan kita siang hari ini. Ya, mungkin seperti apa, yang bisa kita sama-sama, memberikan, solusi terbaiknya. Ya, seperti apa Ibu? Baik, ini Bu, saya tuh pengen eh, memecahkan permasalahan bersama Ibu Lisma, terutama dalam pembelajaran itu ketika siswa tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran itu. Terutama di jam-jam kritis Ibu, seperti jam 1, jam terakhir itu biasanya kan rawan ya. Kalau jam 1 saya itu kan anak-anak tuh istirahat setelah makan, mungkin karena efek kenyang kali ya, jadi agak sedikit ngantuk begitu Bu kalau siang. Terus seperti sudah tidak kondusif, mungkin saya pikirnya ih lagi pulang gitu. Jadi pikirnya sudah ke arah sana seperti itu Ibu. Iya. Jadi, kira-kira harapan Ibu tujuannya, apa Bu, dalam pembicaraan kita siang hari ini? Oh ya, kalau saya sih setelah pembicaraan ini berharap harapannya anak-anak itu tetap kondusif, tetap aktif mengikuti pembelajaran ya, walaupun sudah di siang hari ataupun di jam terakhir begitu Ibu. Iya, oke. Jadi, ini ya, bagaimana, eee, suasana pembelajaran yang aktif, terus kondusif di kelas ya, eee, walaupun keadaan sudah, jam-jam kritis gitu ya, supaya anak didik, ibu terutama di kelas gitu, supaya tetap, semangat seperti itu, ya. Ya jadi, eee kebanyakan, seperti apa Bu yang, biasanya selain ada nggak faktor-faktor lain selain, Ibu tadi katakan, sudah nggak fokus, mengantuk, atau dan lain-lain, yang menyebabkan anak-anak itu sudah hilang hilang fokusnya dalam posisi proses belajar mengajar di kelas? Kalau dari sudut pandang saya sih mungkin karena posisi kenyang ya Bu, duduk terus posisi kenyang. Nah, itu mungkin yang menyebabkan ngantuk. Terus kalau yang di jam terakhir itu karena mungkin karena sudah mau jam pulang. Jadi walaupun udah di situ ibaratnya udah pulang nih pulang, nah gitu-gitu Ibu. Itu sih kalau selama Oke. ini berdasarkan Jadi karena itu tidak. ya tadi, karena tidak fokus, karena kekenyangan, dan eh, apa eh, kalau selama ini eh, proses belajar mengajar yang terjadi itu seperti apa biasanya Ibu sendiri gitu? Cara Ibu mengajar mungkin seperti Oke, apa kalau yang mm-mm. Kalau saya di awal-awal itu biasanya nanyain kabar dulu sih kan anak. Gimana perasaan hari ini? Kenyang, Bu, gitu kan. Itu kalau yang jam 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 kritis habis istirahat yang itu. Alhamdulillah sudah kenyang, kayak gitu-gitu kan. Nah, rata-rata sih kalau di yang jam siang tuh begitu. Jawabannya rata-rata apa? Kenyang. Dan dia apa mempresentasi meneruskan daftar hadir siswa dan mulai pembelajaran. Cuma memang pembelajaran ini kalau selama ini saya menggunakan PowerPoint gitu. Terus Hmm, Ibu, jadi
saya menjelaskan, kemudian anak menyimak, saya juga putarkan video juga anak menyimak seperti itu. Sampai akhirnya eh, Iya. Jadi Ibu rasa metode yang Ibu gunakan itu eh, sudah ini Kak, apa sudah merasa eh, cukup atau masih menurut Ibu apa masih oh iya sepertinya kalau hanya melihat PowerPoint atau menonton video itu menimbulkan titik jenuh kan Ibu yang posisinya berada di kelas ya. Artinya Ibu juga bisa apa namanya melihat kondisi di kelas gitu. Apakah seperti itu atau apakah Ibu juga apa namanya sempat diskusi dengan anak-anak gitu terkait proses pembelajaran yang apa namanya nyaman bagi mereka. oke, ya kalau saya lihat, kalau dari pengamatan yang sudah-sudah dari PPT, kemudian pemutaran video itu anak-anak jadi karena posisi kenyang, jadi duduk diam tuh lama-lama jadi ngantuk, jadi nggak semangat gitu Bu. Pas pas saya tanya, sempat sih saya tanya kenapa kan tidak bersemangat, mengantuk Ibu, kayak gitu jawabannya kan. Terus dari situ, terus gimana? eh apa tuh biar nggak ngantuk mungkin kita harus gerak-gerak kali ya Bu. Terus dari situ saya mikir kan ini tipe anak kan kalau belajar biar nggak ngantuk harus gerak, saya pikir begitu Ibu, biar nggak ngantuk kan duduk diam dengerin atau nonton itu kadang memang apalagi kalau posisi kenyang Iya, tuh iya. itu akhirnya Ibu. Iya, iya, iya. Oke, jadi memang udah pernah ya didiskusikan dengan anak-anak, ditanyakan ya. Jadi, kalau menurut Ibu, baiknya seperti apa nih, Bu, dalam kondisi siang hari tadi, eee, ke depannya nanti, eee, apa, arahnya supaya anak-anak tadi tidak hilang fokus, tidak sampai tertidur gitu, seperti Ya apa kalau nih? kalau berdasarkan pengalaman dan minta saran dari diskusi dengan anak-anak itu sepertinya memang harus ada gerakan-gerakan ya walaupun mungkin cuma sekedar ice breaking atau gerakan belajaran yang harus gerak gitu muter misal muter kelompok. Saya sih kemarin sempat berpikir gini apa perlu ya atau mungkin ini harus biasanya kan kalau presentasi depan aja gitu kan. Terus ada tipe presentasi itu yang dia tuh keliling. Jadi kan nggak ada tuh duduk diam gitu kan. Iya, Saya pikir iya, iya, iya. cocok ini diterapkan di siang hari gitu kan Bu. Nah, itu juga bersangkutan sama tadi apa yang anak-anak keluhkan ngantuk karena duduk diam. Nah, mereka juga pengen ada pergerakan-pergerakan yang membuat badan ini bergerak nggak duduk diam aja. Jadi rencana itu ya itu Bu, mungkin diawali di apa ditambahkan es breaking atau apa sih modelnya apa pembelajaran ya yang dia muter berdasarkan kelompoknya jadi mereka punya kesempatan lebih dan tidak ada rasa lebih enak kali ya bertanya sama teman kalau memang ada yang belum dipahami dari materi yang dibahas waktu itu gitu sih Bu, kalau saya Iya, tangkapnya. iya, iya, iya. Jadi udah ada nih ya, gambarannya ya, rencananya ya ke depannya Iya kan. gitu Kalau Bu. yang saya lihat tadi, ada gerak-geraknya, ada ice breaking-nya, kemudian pembelajaran yang, siswanya aktif gitu ya, Bu, ya. Siswanya aktif bergerak intinya di situ. Ya, kalau begitu kira-kira ini, baiknya, Bu, supaya lebih terarah gitu ya, lebih terarah dan, apa ya, ah, terpa terpandukan gitu ya, ada pemandunya gitu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih? Sudah ada nih kan, gambarannya, dalam proses pembelajaran tadi ada gerak-geraknya, ada pembelajaran yang
mungkin diskusi kelompok tadi Ibu sampaikan, dengan presentasi berjalan seperti itu. Nah, kira-kira, eee, rencana apa ke depannya? Persiapan yang lebih baik atau lebih terarahnya itu seperti apa yang akan Ibu, lakukan? Ya, kalau rencananya sih pasti dari rancangannya ya, rangkaian pembelajarannya memang disiapkan, dipikirkan memang ice breaking-nya mesti apa. Terus kalau misal kita presentasi, itu butuh juga kertas pleno, kemudian spidol warna-warni mungkin biar lebih berwarna gitu sih Bu dari rancangannya yang saya perlu persiapkan lebih matang biar nanti di pembelajaran itu nggak hayo apa nggak gelagapan gitu. Mhm mhm. Seperti Jadi itu di Ibu. iya, jadi di ini ya Bu ya, di tahap persiapannya ya, lebih Iya. matang lagi. Ya insya Allah ya Bu ya. Ya memang harus harus ini ya, apa, harus punya terobosan ya, atau bahasanya rencana yang baik lah gitu. Eee, dan ini kan, ini ya Bu ya, apa namanya, eee, berlangsung proses ini, terjadwal juga proses pembelajaran gitu ya. Eee Dan apa harapannya, ke depannya, Ibu kan tentunya pingin, lebih maksimal setiap proses pembelajaran anak-anaknya selalu aktif, tidak mengantuk gitu. Nah bagaimana, menurut Ibu nih, hal-hal yang bisa mendukung Ibu untuk lebih, konsisten atau komitmen untuk, melakukan, apa namanya, proses tadi pembelajaran yang, membuat anak-anak aktif, bergerak, dan lain-lain. Yang harus apa tuh namanya, harus lebih menyediakan waktu untuk ya ibaratnya cari referensi biar nggak bingung sendiri gitu. Atau tanya teman-teman gimana ya biar belajarnya itu anak-anak tuh gerak atau anak-anak tuh antusias. Biasanya kan teman-teman punya metode apa punya Ya, metode sendiri-sendiri bisa di-share gitu. Dan ya, alhamdulillah juga teman-teman termasuk yang welcome kalau ditanyain, kalau dimintain pendapat itu, oh gini loh, gini coba gini, udah gini belum gitu. Itu sih Bu biar saya juga harus lebih apa sih meluangkan waktu dan untuk bertanya, kemudian searching juga di internet kan sebenarnya banyak kan. Kalau kita nggak menyempatkan waktu ya nggak tersentuh ibaratnya gitu. ya, ya, ya. Jadi banyak ya Bu ya, langkah-langkah tahap-tahapannya tadi untuk, menyelesaikan permasalahan Ibu nih terkait, eee, suasana kelas yang tadi, kurang aktif, bahkan anak-anaknya mengantuk ya. Harapannya, eee bisa bisa terlaksana dengan baik gitu, apa yang menjadi tujuan itu tercapai dan tentunya, tadi juga udah sampaikan kan, yang mendukung, Bu, sebagai seorang guru tadi, teman-teman sejawat dan lain-lain ya. Insyaallah ya, harapannya sama-sama apa, saling ini ya, saling menguatkan kita gitu kan, untuk, tujuan Ibu, menciptakan, proses pembelajaran yang menarik tentunya ya, menarik bagi anak sehingga anak, tidak, jenuh, itu bisa tercapai dan, dengan tahapan-tahapan tadi. Ya kalau bisa saya, simpulkan, yang pertama memang harus, mengubah apa namanya, mencari tahu dulu ya Bu ya tadi ya, mencari tahu keinginan anak itu apa, anak itu pengennya didiskusikan tadi ya, direfleksikan pengennya ada yang, aktif bergerak, kemudian, dimulai dengan, merancang, apa namanya, proses pembelajaran lewat, mungkin lewat modul ajar seperti itu ya Bu ya, dengan referensi-referensi tadi yang didapatkan dari teman-teman sejawat, guru-guru, kemudian, eee dari internet juga gitu, mencari referensi-referensi, kemudian dituangkan,
dalam bentuk, apa namanya, persiapan mengajar tadi ya, Bu, ya. Kebetulan kurikulum merdeka ya, Bu, ya, jadi modul ajarnya dirancang, dipersiapkan dengan baik, baik bahan ajarnya, medianya, alat-alat yang dibutuhkan tadi ya seperti seperti post-it, spidol, kertas pleno, dan lain-lain itu memang harus dipersiapkan, dari modul ajar, kemudian alat-alat dan media yang dibutuhkan. Ya, insya Allah. Dan satu lagi terakhir yang Ibu sampaikan tadi komitmen ya Bu ya, supaya bisa istiqomah terus melakukan apa namanya perbaikan-perbaikan ke depannya. Ya, jadi alurnya sudah ada ya. Insya Allah Bu Dian sudah jelas ya sama-sama Ibu menentukan sendiri nih dari permasalahan Ibu sehingga bisa menentukan solusinya sendiri. Ya, mungkin itu Ibu ya, tetap semangat Ibu berjuang di jalur mendidikan mendidik ya, mencerdaskan anak bangsa. Ya, Iya, mungkin itu Bu. dari saya Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah dibimbing. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu yang ajukan, saya jadi seperti kayak oh ini, oh itu. Ternyata sebetulnya permasalahan itu tidak serumit yang kita bayangin sih sebetulnya kalau kita Iya, iya. dibantu dengan pertanyaan pemanis seperti Ibu lakukan tadi. Jadi permasalahan udah dengan sendirinya gitu Ibu. Terima kasih banyak sudah memandu atau memberikan coach dengan baik. Iya. Oke. Cukup Ibu. Cukup Ibu, terima kasih banyak Ibu Lisma. Iya, sama-sama.